Cewek yang selingkuh itu nggak pernah pergi diam-diam. Selalu ada jejak. Pertanyaannya, kamu cukup peka nggak buat lihat tandanya? Aku ajak kamu ngobrol jujur. Perselingkuhan itu nggak pernah tiba-tiba datang kayak petir di siang bolong. Dia pelan, kayak bocoran kecil di atap rumah. Nggak kelihatan sampai akhirnya jebol semua. Tapi ada hal yang jarang dibahas. Cewek yang selingkuh itu nggak pernah ninggalin semuanya dengan rapi. Selalu ada tanda-tandanya. Nggak pernah benar-benar diam, nggak pernah tanpa retakan di hubungan kalian. Masalahnya banyak cowok yang pura-pura nggak lihat. Mereka mikir, dia cuma capek, atau dia lagi butuh ruang. Padahal dalam hati kecilnya dia tahu ada sesuatu yang berubah. Dia cuma belum berani ngakuin. Kalau kamu pernah ngerasa kayak ada yang nggak beres, tapi susah dijelasin, ini buat kamu. Karena saat cewek mulai selingkuh, dia selalu ninggalin jejak. Dan sekarang, ayo kita cari tahu bareng tanda-tandanya satu persatu. Tanda pertama, perhatiannya berubah. Tapi dia bersikap seolah semuanya masih sama. Kamu nggak butuh ilmu psikologi buat ngerasa kalau ada yang beda. Kamu bisa ngerasain sendiri. Dulu dia hangat, penasaran, dan kelihatan hadir sepenuhnya. Tapi sekarang, rasanya kayak kamu ngobrol sama orang asing yang kebetulan punya wajah yang sama. Dia udah jarang nanya soal harimu. Nggak lagi ketawa kayak dulu waktu kamu cerita hal receh. Bahkan hal-hal kecil yang dulu selalu dia ingat, sekarang kayak gampang banget dia lupain. Dan saat kamu coba ngomongin perubahan itu, mungkin dia bakal bilang kamu terlalu mikir, cuma capek, atau kamu yang terlalu sensitif. Tapi jujur aja, aku percaya nggak ada perubahan yang muncul tanpa alasan. Kalau dia mulai menarik diri, itu karena hatinya mungkin udah mulai bergeser ke tempat lain. Tanda kedua, dia mulai nutupin hal-hal kecil. Selingkuh itu jarang dimulai dari ranjang. Biasanya semuanya berawal dari diamnya sikap. Dulu dia cerita seru soal teman kantornya. Sekarang cuma bilang harinya panjang, tapi tanpa penjelasan. Dulu HP-nya santai aja ditaruh di meja. Sekarang selalu ditelungkupin atau nempel terus di tangannya, kayak lagi jagain rahasia penting. Dulu kamu sering muncul di postingan dia, disebut dibanggain. Sekarang, di media sosial dia kayak orang single. Dan pas kamu tanya, kamu yang malah disalahin, dibilang cemburuan, posesif, atau bahkan toksik. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia mulai membagi hidupnya. Ada versi yang masih bersamamu, tapi juga ada versi yang pelan-pelan menjauh. Wanita yang selingkuh itu kayak pesulap. Satu tangan bikin kamu fokus ke hal lain, tangan satunya nyembunyiin yang sebenarnya. Dan kalau kamu mulai merasa, kayaknya aku yang salah deh, bisa jadi kamu lagi kena emotional gaslighting. Tapi dalam hati, kamu pasti udah ngerasa. Kamu cuma belum mau jujur sama dirimu sendiri. Tanda ketiga, keintiman memudar atau berubah jadi sesuatu yang asing. Salah satu tanda paling kerasa biasanya muncul di kamar, atau justru nggak muncul sama sekali. Bisa aja dia tiba-tiba jadi dingin, malas disentuh, dan rasanya jauh banget. Tapi bisa juga sebaliknya, dia jadi terlalu aktif. Tiba-tiba muncul gerakan baru, semangat yang beda, atau gairah yang nggak pernah kamu lihat sebelumnya. Dan ya, dua-duanya bisa jadi tanda. Karena saat seorang wanita selingkuh, dia nggak cuma berbagi tubuh, tapi juga memindahkan rasa. Keintiman yang dulunya buat kamu, sekarang bisa jadi udah kering, atau justru dibesar-besarkan buat nutupin sesuatu. Akhirnya, hubungan fisik kalian jadi terasa kayak kewajiban, akting, atau pelarian dari rasa bersalah. Dan yang paling nyakitin, bukan pas kamu lagi bersamanya, tapi setelah itu, waktu kamu sadar semuanya kosong. Kayak kamu lagi peluk seseorang yang udah nggak ada di situ. Kayak ciuman lewat kaca. Dingin, hampa, dan jauh dari yang namanya cinta. Tanda keempat, dia mulai nyari-nyari masalah yang nggak masuk akal. Kamu pernah nggak ngerasa akhir-akhir ini semua jadi bahan ribut? Kamu lupa balas chat karena lagi nyetir, tiba-tiba dia marah besar. Kamu tinggalin satu piring di wastafel, terus dia bilang kamu nggak pernah peduli sama dia. Padahal, ini jelas bukan soal piring kan? Ini namanya emotional displacement, pelampiasan emosi ke tempat yang salah. Dia lagi ribet sama dirinya sendiri, tapi marahnya dilampiaskan ke kamu. Dan biasanya ini muncul saat ada konflik batin besar. Salah satunya rasa bersalah. Cewek yang selingkuh sering pakai cara ini buat jaga jarak emosional. Dia mulai bikin kamu terlihat sebagai masalah supaya dia bisa merasa berhak pergi. Kalau kamu tiba-tiba dicap dingin, egois, atau terlalu nuntut, itu jadi alasan buat dia nyari pelarian. Di pikirannya, itu bukan lagi selingkuh, itu coping.
bukan pengkhianatan, tapi mencari diri sendiri. Dan ujung-ujungnya kamu yang disalahin. Kamu yang bikin dia terpaksa keluar dari hubungan ini. Tapi aku saranin, jangan terpancing. Nggak ada gunanya debat sama orang yang hatinya udah setengah pergi. Kamu cukup amati dan pilih tenang daripada ikutan tenggelam dalam dramanya. Tanda kelima, rencana masa depannya udah nggak melibatkan kamu. Yang ini rasanya paling nyesek karena datangnya pelan dan halus banget. Kayak kabut yang masuk diam-diam. Dulu dia semangat ngomongin liburan bareng kamu, sekarang berubah jadi aku pengen traveling suatu hari nanti. Dulu ngomong kalau kita nanti tinggal bareng, sekarang jadi aku kepikiran buat pindah. Dia masih ngomong soal masa depan, soal tumbuh, soal perubahan, tapi nggak ada kata kita di situ, nggak ada kamu. Dia pengen punya ruang buat dirinya, tapi nggak ngajak kamu sembuh bareng, seolah-olah masa depan itu milik dia sendiri. Dan kamu udah nggak termasuk di dalamnya. Dan pas kamu tanya atau mulai curiga, dia mungkin jawab, kamu terlalu mikir deh, atau aku cuma lagi pengen mikir aja. Tapi jujur aja, kadang jawaban yang terdengar santai itu justru nutupin sesuatu yang lebih dalam. Dia udah mulai nyiapin diri buat pergi. Udah lepas secara emosional, tinggal nunggu waktu buat lepas secara fisik. Makanya kamu ngerasa kayak jadi bayangan di hubungan ini. Tatapannya nembus kamu, perhatiannya kosong, cintanya menggantung tanpa arah. Karena sebenarnya, dia udah pergi duluan di pikirannya. Kamu cuma baru sadar sekarang. Tapi dengerin aku ya, jangan memohon apalagi maksa. Karena kalau dia harus kehilangan dirinya sendiri demi nemuin jati diri, berarti dari awal dia memang bukan benar-benar milikmu. Selingkuh itu bukan kejadian tiba-tiba, itu proses. Seorang wanita nggak mulai selingkuh saat dia bersentuhan sama pria lain, tapi saat hatinya udah nggak nyambung lagi sama kamu, dan dia nggak mau usaha buat nyambungin kembali. Tandanya selalu ada, tapi butuh keberanian buat lihat dengan jujur, dan kekuatan buat ninggalin saat kamu sadar semuanya udah berubah. Ini bagian pahitnya, kalau kamu biarin seseorang lewatin batasmu sekali, kamu lagi ngajarin mereka bahwa itu bisa dilakukan lagi dan lagi. Jadi tetap sadar, tetap tenang, dan ingat, pria sejati nggak akan maksa bertahan di tempat di mana dia udah nggak dihargai secara emosional. Tulis kejelasan di kolom komentar kalau kamu ngerasa ini nyentuh hatimu. Dan kalau kamu udah capek nebak-nebak, mikir terlalu jauh dan ngeraguin intuisi sendiri, yuk subscribe. Karena di sini, kita belajar jernihin pikiran, bukan ngejar bayangan.